Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai matematika, ekonomi, dan bisnis pada MSG kedua kita kali ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan soal tentang materi diferensial. Nah, untuk diferensial ini soalnya berapakah turunan dari Y sama dengan 2X ditambah 2 per 5X dikurang 7. Jadi untuk diferensial atau yang disebut dengan turunan ini kita gunakan rumus turunan yang beberapa. Ini sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi kita masukkan, ini kan udah ada soalnya 2X tambah 2 per 5X dikurang 7. Kita masukkan, ini yang mendekati karena 2X ditambah 2 per ada pernya. Jadi kita menggunakan Y sama dengan U bagi V. Jadi kita masukkan aja, U-nya ini kita misalkan 2X ditambah 2. Jadi turunan U sama dengan 2. Nah, dapat turunan U sama dengan 2 ini dapat dari mana? Jadi kita masukkan, ini kan 2X ditambah 2. Jadi kita masukkan yang ini, kita pilih yang ini. Y sama dengan AXN, turunan Y sama dengan A kali N X N kurang 1. Nah, A ini kan 2 dikali N. N ini kan anggap aja 1 di sini, pangkat 1. Jadi 1 X N 1 dikurang 1. Jadi 2 dikali 1 X. X 1 kurang 1 kan X pangkat 0, jadi 0. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Dapatlah turunan U itu sama dengan 2. Nah, begitu juga yang V. V ini kan 5X dikurang 7. Jadi turunan V ini sama dengan 5. Jadi kita masukkan A ini 5 dikali N pangkat 1 kali 1 X 1 dikurang 1. Jadi 5 dikali X pangkat 0 sama dengan 5. Nah, ini kenapa tidak dimasukkan yang 7, yang 2? Karena Y sama dengan konstanta itu sama dengan turunannya 0. Jadi tinggal lagi kita selesaikan yang rumus U per V. Kita masukkan. Ini kan udah ada rumusnya, udah saya masukkan. Jadi turunan U itu 2 dikali V 5X dikurang 7. Ditambah U ini kan dapat 2X ditambah 2. 2X ditambah 2. Dikali turunan V sama dengan 5 per V kuadrat. V kuadrat ini 5X dikurang 7 pangkat 2. Jadi kita tinggal dikalikan 2 kali 5 X sama dengan 10X. 2 dikali negatif 7 sama dengan negatif 14. Ditambah 5 kali 5 kali 2 X sama dengan 10X. Ditambah 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi kita masukkan 10X ditambah 10X sama dengan 20X. Kita masukkan 10X ditambah 10X sama dengan 20X. Nah, negatif 14 ditambah 10 sama dengan negatif 4. Nah, ini tetap kita masukkan 5X dikurang 7 pangkat 2. Jadi ini hasilnya. Jadi kalau misalkan ini diuraikan boleh juga, kalau tidak boleh juga. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke soal nomor 2, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x ditambah 2. Nah, dan fungsi turunan x adalah turunan dari fx. Maka nilai dari turunan 2 adalah, jadi kita masukkan langsung saja ke turunan fx. Nah, ini kita menggunakan yang rumus Y sama dengan A kali XN, turunannya A kali N X N kurang 1. Nah, kita masukkan 3 dikali 4 sama dengan 12 X 4 dikurang 1 3 ditambah 2 dikali 3 6 X 3 dikurang 1
2 dikurang, ini kan ibaratnya 1 di samping, jadi kita tulis 1 ditambah 0. Jadi 12x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini udah dapat kan turunan dari fx. Jadi kita masukkan aja nilai dari turunan f ini kan 2. Kita masukkan x ini kan 2. 12 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Nah, kita masukkan 12. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kan. Ditambah 6. 2 kali 2, 4. Dikurang 1. Nah, 12 kali 8 sama dengan 96. Ditambah 6 kali 4, 24. Dikurang 1. Jadi hasilnya 96 ditambah 23 dapat 119. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3, yaitu mengenai penerapan diferensial dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Jadi soalnya yaitu seorang produsen menghadapi fungsi permintaan P, harganya itu 100 dikurang 4Q, dan biaya totalnya C sama dengan 50 ditambah 20Q. Jadi hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum, besarnya keuntungan maksimum, dan harga jual barangnya per unit berapa. Jadi kita ketahui bahwa P sama dengan harga ini 100 dikurang 4Q, dan C ini sama dengan 50 ditambah 20Q. Jadi ditanya ini kan besarnya keuntungan maksimum dan keuntungan maksimumnya, dan harga jual ini P. Jadi kita jawab untuk rumusnya, keuntungan maksimum itu sama dengan R dikurang C. Jadi kita masukkan untuk R, untuk mencari R ini kan tidak diketahui hasil. Kita masukkan P dikali Q. Nah, P ini kan didapatkan 100 dikurang 4Q dikali Q. Tinggal kita masukkan 100 kali Q, 100Q dikurang 4Q kuadrat. Jadi kita masukkan yang ini, I sama dengan R dikurang C. Nah, R-nya kan 100Q. 100Q dikurang 4Q kuadrat dikurang C-nya sama dengan 50 ditambah 20Q. 50 ditambah 20Q. Jadi hasilnya, ini kita uraikan dulu. 100x dikurang 4x pangkat 2. Nah, dikurang 50. Ini negatif dikali positif tetap negatif, 20Q. Nah, kita masukkan 100Q dikurang 20Q sama dengan 80Q. Nah, ini tetap negatif 4Q kuadrat dikurang 50. Jadi kita masukkan ya, negatif 4Q kuadrat ditambah 80Q dikurang 50. Nah, kemudian untuk hasilnya kita masukkan. Nah, ini kita turunkan dari hasil yang Q ini. Nah, turunannya negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8Q. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi tetap kita tulis Q ditambah. Nah, turunan 80Q sama dengan 80. Nah, setelah itu kita masukkan untuk mendapatkan besarnya keuntungan maksimum sama dengan, kita masukkan yang ini. Maaf, yang ini tadi kan belum mendapatkan berapa Q-nya, jadi kita masukkan negatif 8Q ditambah 80. Q sama dengan ini negatif 80 dibagi 8. Q-nya sama dengan dapat 10 kan. Udah dapat Q, baru kita masukkan yang keuntungan maksimumnya.
negatif 4 Q kuadrat ditambah 80 Q dikurang 50. Nah, negatif 4 Q 10 pangkat 2 ditambah 80 kali 10 dikurang 50. Hasilnya negatif 4. 10 kali 10 100 kan? Ditambah 80 kali 10 ini 800 dikurang 50. Nah, ini negatif 4. Negatif 4 kali 100 negatif 400 ditambah 800 dikurang 50. Ya, jadi hasilnya negatif 400 ditambah 800 ini kan 400 kan? 400 dikurang 50. Jadi 400 dikurang 50 hasilnya 350. Nah, dapatlah keuntungan maksimumnya sebesar 350. Nah, ini kita hapus dulu. Untuk mencari P, ini kan belum dapat karena jual barangnya terjadi karena Q-nya ini belum diketahui. Jadi P sama dengan 100 dikurang 4Q. Jadi kita masukkan 100 dikurang 4 dikali Q-nya tadi kan udah dapat sama dengan 10. Jadi 100 dikurang 40. Hasilnya sama dengan 60. Nah, dapatlah harga jual per unitnya itu sebesar 60. Nah, kemudian kita lanjut soal yang nomor 4. Nah, soalnya itu jika Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 1. Nah, maka titik ekstrim dan titik belok pada persamaan tersebut adalah, jadi kita jawab dulu, diketahui ini kan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 1. Nah, kemudian kita turunkan, jadi persamaan untuk titik ekstrim ini harus ada turunan. Nah, turunan dari X pangkat 3 ini berapa? Jadi turunannya itu 3X pangkat 2. Seperti yang sudah sebelumnya saya kasih tahu. Kemudian 3X pangkat 2 turunannya 6X. Nah, turunan dari 9X sama dengan berarti 9. Nah, kemudian untuk titik ekstrim, ini syaratnya turunan Y itu harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan yang ini 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 9. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan begini, jadi harus kita faktorkan lagi. Jadi faktor ini hasilnya 3X dikurang 3, X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan yang ini untuk mencari X-nya. 3X dikurang 3 sama dengan 0. 3X sama dengan, kita pindah ruas, yang negatif 3 jadi positif. 3X sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari X ditambah 3 lagi. X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan negatif 3. Nah, ini kan udah dapat, jadi kita masukkan X sama dengan 1 ke rumus Y, turunan Y2. Nah, untuk turunan Y2 ini hasilnya, kita masukkan di sini ya. Nah, turunan Y kedua dapat 6X. Ditambah turunan 6X sama dengan 6. Dapat 6. Jadi kita masukkan yang turunan Y kedua, 6 dikali X ini kan 1. Kita masukkan, kita ditambah 6. Hasilnya sama dengan 12. Nah, karena untuk titik ekstrim ini, jika lebih dari 0 termasuk titik minimum. Nah, ini kan 12. 12 ini kan termasuk lebih dari 0. 12 lebih dari 0 titik minimum. Nah,
Kemudian kita masukkan yang X negatif 3. Nah, turunan keduanya tetap. Jadi 6 dikali X-nya kita ubah ke negatif 3. Bukan lagi 1. Ditambah 6. Jadi hasilnya sama dengan 6 kali 3, negatif 3, negatif 18. Negatif 18 ditambah 6, kan hasilnya sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 ini kan kurang dari 0. Jadi berarti titik ini maksimum. Nah, udah dapat titik minimum dan maksimum. Kita masukkan untuk cari X sama X dengan Y titik ekstrimnya. X1, kita misalkan ini X1. Nah, Y ini kita ambil yang ini. Kita masukkan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 9 kali 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 kali 1, 1. 3. 1 kali 3, 3. Dikurang 9 kali 1, 9. Ditambah 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 tambah 3, 4. 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. Nah, dapatlah hasilnya 1, negatif 4. Ini titik minimum. Nah, kemudian untuk X2-nya sama dengan negatif 3. Kita masukkan yang Y sama dengan ini. Kita masukkan lagi angkanya. Negatif 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 2. Nah, dikurang 9 kali negatif 3 ditambah 1. Jadi sama dengan negatif 3 kali negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 3 kali negatif 3 sama dengan positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Ditambah ini negatif 3 kali negatif 3 kan negatif 9. Dikali 3 lagi 27. Dikurang negatif 9 kali negatif 3, jadi positif. Negatif 27 ditambah 27 ditambah 27 ditambah 1. Nah, ini kita hapus, coret. Jadi hasilnya 27 tambah 1, 28. Nah, sudah dapat negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya 28. Jadi titik termasuk titik maksimum. Nah, titik ekstrimnya udah dapat. Ini hasilnya. Ini titik minimumnya. Kemudian kita cari titik belok. Nah, untuk titik belok ini kita gunakan turunan yang kedua. Nah, syaratnya turunan kedua ini sama dengan 0. Kita masukkan turunan kedua ini kan Y sama dengan 0. Jadi kita masukkan turunan kedua 6X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan 6X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan lagi X dapat. Kemudian harus kita cari Y. Y-nya berapa? Jadi kita masukkan yang ini. Persamaan awal. Negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang 9 kali negatif 1 ditambah 1. Nah, hasilnya berapa? Ini kan ganjil, otomatis ini dapat negatif kan? Ini negatif 1 ditambah ini
genap, jadi termasuk positif. 3 dikali 1, 3. Negatif 9 kali negatif 1, positif. 9 ditambah 1. Sama dengan hasilnya. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 11 tambah 1, 12. Nah, jadi hasilnya dapat titik beloknya yaitu, kita masukkan sini aja ya. Nah, titik beloknya X, Y. Nah, X negatif 1, Y-nya dapat 12. Nah, selesai untuk titik ekstrim dan titik beloknya. Nah, kemudian kita lanjut soal yang nomor 5. Nah, soalnya itu fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P, harga ini sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Nah, kita ketahui bahwa P ini kan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Jadi yang ditanya ini kan elastisitas produksi. Elastisitas produksi ini termasuk lambangnya itu EP simbolnya. Jadi kita jawab EP sama dengan rumusnya itu DP per DX dikali X per P. Nah, kita ketahui bahwa untuk DP per DX ini termasuk turunan. Sama juga dengan P. Nah, kita ketahui turunan P ini sama dengan turunan dari P 2 kali 6, 12 X dikurang 3 kali, ibaratnya ini kan 1. 3 X, 3 dikurang 1, 2. Kedua. Nah, turunan dari P udah dapat, tinggal kita masukkan rumus yang ini. Kita masukkan OP sama dengan 12X dikurang 3X pangkat 2 dikali X per P. P ini kan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Nah, kita ketahui. Masukkan yang X-nya sebesar 3 unit. X sama dengan 3. Kita masukkan yang ini semua. Kita masukkan 12 dikali 3 per 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 per 6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3. Hasilnya 12 kali 3 sama dengan 36. Dikurang 3 kali 3, 9. Dikali 3 negatif 27. Dikali 3 per 3 kali 3 sama dengan 9 kali 6, 54. Dikurang negatif 27. Hasilnya sama dengan 36 dikurang 29 kan 27 kan sama dengan 9. 9 dikali 3 per 54 dikurang 27 sama dengan 27. Masukkan 27 per dibagi 27 sama dengan dapat 1. Nah, X sama dengan 3 ini dapat hasilnya 1 kan. Kita masukkan 1. Nah, jika E lebih dari 1 adalah bersifat elastis. Nah, ini kan sama dengan 1. E sama dengan 1, jadi bersifat unitary elastis. Kita masukkan lagi yang X sama dengan 7. Nah, kita masukkan 12 dikali 7 dikurang 3 dikali 7 pangkat 2 kali 7 per 6. 7 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 3. Lanjut. Nah, 12 kali 7 sama dengan 84. Dikurang, ini kan 7 kali 7, 49. 7 kali 7, 49 dikali 3 sama dengan 147. Dikali 7 per
Nah, 7 kali 7 sama dengan 49. 49 kali 6 hasilnya 294. Dikurang 7 kali 7, 49. 49 kali 7, 343. Jadi kita masukkan 84 dikurang 147 sebesar 63. 63 dikali 7 sama dengan 400. Ini kan negatif kan? Kita masukkan negatif. Negatif 441 bagi ini negatif. Ini hasilnya pasti negatif. 296 dikurang 343 sama dengan negatif 49. Jadi kita bagi negatif 441 dibagi negatif 49 hasilnya sama dengan 9. Nah, ini karena jika E sama dengan 1 ada bersifat unitary elastis. Nah, E ini kan sama dengan 9. Jadi hasilnya sama. X sama dengan 3 hasilnya dapat 1. Jadi bersifat unitary elastis. Nah, X sama dengan 7, elastisitasnya dapat 9. Jadi bersifat unitary elastis. Nah, jadi elastis untuk X sama dengan 7, elastisitasnya itu sebesar 9. Nah, jika E lebih dari 1 adalah bersifat elastis. Kita ketahui bahwa 9 ini kan lebih dari 1, jadi bersifat elastis. Nah, kemudian kita lanjut soal yang nomor 6. Tentukan inverse dari persamaan matriks B 132, 231, 112. Nah, kita masukkan dulu. Untuk mencari inverse ada beberapa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus cari determinan. Nah, untuk determinan matriks ini kita masukkan ini 132, 132, 231, 112. Nah, kemudian kita pilih 2 ini harus kita masukkan 132, 231. Kita pilih yang 2 baris dengan 2 kolom. Kemudian kita pilih ini 1 kali 3 kali 2 ditambah ini 2 dikali 1 kali 2, kemudian ditambah nih 1 dikali 3 kali 1. Nah, ini kemudian kita balik menjadi kurang 2 kali 3 kali ini dikurang ya, karena sebelah ibarat kita terbalik. 2 dikali 3 dikali 2 dikurang ini 1 kali 1 kali 1 dikurang 1 kali 3 kali 2. Nah, kita masukkan ini 1 kali 3 kali 2 6 ditambah 4 ditambah 3 dikurang ini 2 kali 3 6 6 kali 2 12 dikurang 1 dikurang 6. Jadi hasilnya sama dengan 13 dikurang 12, ini kan 1 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 6, jadi hasilnya sama dengan negatif 6. Nah, kemudian kita tentukan minor dan kofaktor. Ini kita langsungkan aja, kita gabungkan minor dan kofaktornya. Jadi B baris ke-1, kolom ke-1 sama dengan
ini kita anggap M. Baris ke-1, kolom ke-1. Nah, untuk baris ke-1, kolom ke-1 ini, gimana mendapatkannya? Nah, ini kita tutup, baris ke-1, ini baris ke-1, ini kolom ke-1. Jadi sisanya ini kan 3, 1, 1, 2. Jadi kita masukkan 3, 1, 1, 2. Nah, tinggal kita kalikan. 3 kali 2 dikurang 1 kali 1. 3 kali 2 dikurang 1 kali 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Udah dapat. Nah, kemudian kita cari baris ke-1, kolom ke-2. Jadi dapat 3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2. Baris ke-1, kolom ke-2. Nah, baris ke-1, kolom ke-2. 3, 1, 2, 2. Jadi hasilnya 3 kali 2, 6. Dikurang 2 kali 1, 2. Sama dengan negatif 4. Nah, oh ya, untuk kofaktornya ini negatif. Ini kan positif, negatif. Nanti positif, negatif gitu seterusnya. Kemudian B1, 3. Baris ke-1, kolom ke-3. Ini positif ya. M1, 3. Baris ke-1, kolom ke-3. Ini hapus. Jadi 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Hasilnya 3 kali 1, 3. Dikurang 2 kali 3, 6. Jadi negatif 3. Kemudian ini kan udah ada baris ke-1 udah selesai kan, kita selesaikan. Kemudian kita lanjut ke baris kedua, kolom ke-1. B21 sama dengan negatif M21. Nah, baris kedua, kolom ke-1. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Hasilnya 2 kali 2, 4. Dikurang 1 sama dengan 3. Ini kan negatif kan, jadi kita tulis negatif 3. Ini negatif. Nah, kemudian kita masukkan yang baris kedua, kolom ke-2. Positif M22 sama dengan baris kedua, mana baris kedua? Kolom ke-2. 1, 1, 2, 2. Nah, kita kalikan. 1 dikali 2 dikurang 2 kali 1, 2. Hasilnya 0. Kemudian baris kedua, kolom ke-3. Negatif. Ini negatif. Nah, baris kedua ini kan hasilnya sama dengan 1, 2, kemudian 2, 1. Nah, negatif 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Ini negatif ya. Sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan negatif 3. Jadi negatif dan negatif positif 3. Kemudian kita lanjut yang ke atas saja. Kita pindahkan yang ke atas.
karena papannya nggak cukup. Nah, kemudian baris kedua ini udah selesai. Kita masukkan baris yang ketiga. Baris ketiga. Kau yang ngomong. Nah, kita lanjut yang di sini aja ya. Nah, ini kan baris kedua ini udah selesai. Jadi kita masuk ke baris ketiga. Bisa B3, baris ketiga, kolom ke-1. Masukkan kofaktornya 3, 1. Sama dengan, nah, baris ketiga kolom ke-1 ini kan 2, 1, 3, 1 sisanya. 2, 1, 3, 1. Hasilnya 2 kali 1, 2. Dikurang 3 dikali 1, 3. Sama dengan negatif 1. Nah, kemudian udah selesai yang kolom ke-1, jadi kita masukkan lagi baris ketiga, kolom kedua. Ini negatif M3, 2. Nah, baris ketiga, kolom kedua, 1, 1, 3, 1. 1, 1, 3, 1. Nah, 1 kali 1, 1. Dikurang 3 kali 1, 3. Sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita masukkan lagi B, kolom ketiga, baris ketiga, kolom ketiga. Nah, ini kan, oh ya maaf, nah tadi kan negatif kan, jadi otomatis kita negatif kali negatif, jadi positif 2. Nah, kita masukkan kolom baris ketiga, kolom ketiga. Nah, baris ketiga ini kan ini, kalau kolom ketiga 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Nah, 1 kali 3, 3. Dikurang 3 kali 2, 6. Sama dengan negatif 3. Nah, dari beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, dapat hasilnya dari B baris ke-1 kolom 1 sama dengan 5, baris ke-1 kolom kedua sama dengan negatif 4, baris ke-1 kolom ketiga sama dengan negatif 3. Jadi selanjutnya bisa dilihat. Kemudian kita masukkan cari yang berikutnya, yaitu adjoin. Adjoin B. Nah, untuk adjoin B tinggal masukkan aja yang dari minor dan kofaktornya. Kita masukkan 5, negatif 4, negatif 3, kemudian negatif 3, 0, 3, kemudian negatif 1, 2, negatif 3. Jadi kita masukkan. Nah, untuk kemudian, ini kan adjoin udah dapat. Jadi kita masukkan lagi inverse B. Nah, inverse B ini B-1. Nah, ini memang khusus simbolnya. Jadi kita masukkan inverse-nya 1 per dari hasil yang tadi, dari hasil yang pertama yaitu negatif 6, dari hasil determinan, per masukkan yang adjoin. 5, negatif 4, negatif 3, negatif 3, 0, 3, negatif 1, 2, negatif 3. Nah, tinggal kita masukkan 5 dibagi negatif 6. 5 per 6, negatif. Kemudian, negatif 4 dibagi negatif 6. Sama dengan, ini kan sama-sama negatif, jadi positif. 4 per 6. Negatif 3 per negatif 6. Jadi positif. Kemudian negatif 3 per negatif 6 sama 3 per 6. Kemudian ini 0. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang ini sama dengan 3 per
6, ini kan negatif, terus negatif. Kemudian yang ini negatif kali negatif positif, 1/6. Ini 2 bagi negatif 6, sama dengan negatif 2/6. Negatif 3 per negatif 6, sama dengan 3/6. Nah, ini tinggal kita kecilkan angkanya. Ini kan bisa dibagi 2, sama-sama bisa dibagi, ini bisa bagi 3. Negatif 5/6. Kemudian ini 2/3. Ini 1/2. Nah, ini 1/2. 0. Negatif 1/2. 1/6 tetap. Kemudian ini 1/3. Ini 1/2. Nah, dapatlah inversnya yaitu dari hasil ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang telah menontonnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista, perwakilan dari bidang keilmuan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Sistem pencataan persediaan barang dagang perusahaan dagang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem persediaan periodik atau Periodic Inventory System. Lalu yang kedua adalah sistem persediaan perpetual atau Perpetual Inventory System. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam jurnalnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mencatat pembelian sistem periodik. Nah, dapat kalian lihat dalam PPT tersebut yang sudah dilayarkan. Nah, cara pencatatan jurnal pencatatan sistem periodik ini adalah pembelian di debit, kas atau utang dagang di kredit. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. 1 Mei, toko Umar membeli 100 pasang sepatu dari toko Huzaifah secara tunai sebesar 20.000. Nah, jadi cara menjurnalnya itu adalah pembelian di debit sebesar 20.000, lalu kas sebesar 20.000 di kredit. Nah, untuk contohnya jika dia menggunakan sistem kredit. Nah, yaitu 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point. Nah, untuk cara pencatatannya itu hampir sama, cuma yang membedakannya itu tadi kan menggunakan kas, sekarang kita menggunakan utang dagang. Nah, seperti ini, pembelian di debit sebesar 12.000, lalu utang dagang di kredit sebesar 12.000. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan penjualan dengan sistem periodik. Nah, untuk sistem periodik, cara pencatatan penjualannya itu seperti ini. Kas atau piutang dagang di debit pada penjualan di kredit. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya, yaitu 2 Mei, toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai senilai 50.000. Nah, untuk jurnalnya itu adalah kas pada penjualan. Kasnya di debit sebesar 50.000, lalu penjualannya di kredit sebesar 50.000. Lalu kita langsung masuk contohnya ke jika dia menggunakan sistem kredit. Nah, kalau dia menggunakan sistem kredit, contohnya seperti yang ada di layar ini, yaitu 2 Mei toko Umar menjual beberapa botol parfum kepada toko Uwais Al-Qarni dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 30.000. Jadi cara pencatatannya itu hampir sama, cuma yang membedakannya itu yang tadi menggunakan kas, sekarang kita menggunakan piutang dagang karena dia secara kredit. Nah, jadi seperti ini jurnalnya, piutang dagang sebesar 30 di debit, lalu penjualan sebesar 30.000 di kredit. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang retur pembelian dan potongan pembelian dengan sistem periodik. Nah, retur pembelian itu biasanya dilakukan apabila barang yang dibeli rusak, cacat, atau tidak cocok dan sudah melalui kesepakatan atas pembelian barang. Tetapi perusahaan dapat melakukan pilihan atas barang yang mau diretur dengan cara memberikan pengurangan harga atau purchase allowance. Nah, cara pencatatannya itu seperti ini. Kas atau utang dagang itu disesuaikan. Kalau barang yang kita beli menggunakan kas, berarti kita menggunakan kas. Kalau secara kredit, kita menggunakan utang dagang. Nah,
itu di debit, lalu berikutnya yang di kredit itu adalah retur dan potongan pembelian. Nah, daripada lama-lama kita masuk saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada info. Infonya itu 1 Mei toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 shipping point sebesar 12.000. Nah, lalu contoh soal returnya itu seperti ini. 3 Mei meretur 5 botol parfum kepada toko Khalid yang diberi pada tanggal 1 Mei karena salah varian produk. Nah, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah infonya dulu, yaitu di situ diberitahukan bahwa 100 botol itu seharga 12.000. Nah, maka dari itu kita bagikan 12.000 ini kita bagikan 100. Setelah kita bagikan 100 ini dapatlah hasil, lalu kita kalikan dengan barang yang kita retur yaitu 5. Nah, sehingga dapatlah 600 ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam jurnal yang seperti yang di atas. Karena ini menggunakan sistem kredit, maka itu adalah utang dagangnya di debit sebesar 600. Lalu retur dan potongan pembelian itu di kredit sebesar 600. Karena ini retur, maka utang dagang itu berkurang. Nah, berikutnya yang saya jelaskan adalah tentang retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, untuk retur penjualan dan retur pembelian itu hampir sama. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam ayat jurnal pencatatan sistem periodiknya. Nah, cara mencatatnya itu adalah retur dan potongan penjualan di debit, lalu kas atau piutang di kredit. Berikutnya itu contoh soalnya itu, yang pertama ada info, 2 Mei toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai senilai 50.000. Nah, untuk contoh soal retur penjualannya itu adalah 4 Mei menerima retur sepatu dari toko Khadijah yang sudah dibayar tanggal 2 Mei karena salah sepatu yang diinginkan adalah sepatu pria bukan sepatu wanita. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa transaksi ini adalah transaksi tunai. Maka pencatatannya itu seperti ini. Retur dan potongan penjualan sebesar 50.000 pada kas di kredit itu sebesar 50.000. Nah, berikutnya yang saya akan jelaskan adalah tentang biaya angkut atau beban kirim. Di sini kita berperan sebagai pembeli. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat jurnal pencatatan sistem periodiknya itu gimana, kita harus mengetahui dua hal ini, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, untuk FOB shipping point ini adalah biaya angkut atau beban kirim itu ditanggung oleh pembeli. Sedangkan destination point itu adalah beban angkut atau biaya kirim ini ditanggung oleh penjual. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, jadi kita langsung saja masuk ke dalam jurnalnya. Cara ngejurnalnya itu adalah beban kirim pembelian di debit, lalu kas atau utang dagang itu di kredit. Nah, untuk kas atau utang dagang ini disesuaikan jika pembelinya menggunakan sistem kas atau tunai, berarti menggunakan kas. Kalau dia membayarnya itu secara kredit, maka menggunakan utang dagang. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Info 1 Mei toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 12.000. Lalu untuk soalnya itu adalah 5 Mei membayar ongkos kirim pembelian 100 botol parfum 1 Mei senilai 100. Nah, di sini udah jelas kita sebagai pembeli, kita adalah toko Umar. Nah, di sini juga dibilang menggunakan sistem FOB shipping point. Maka dari itu kita mencatat biaya angkut atau beban kirim ini seperti di layar ini, yaitu adalah beban kirim pembelian pada kas sebesar 100. Nah, kalau untuk contoh soal, jika kita tidak mencatat biaya angkut atau beban kirim yang dimana dia menggunakan sistem destination point. Nah, yaitu contohnya seperti ini. 5 Mei toko Umar membeli 100 botol air kepada toko Nusyaba dengan termin 2/10 N30 FOB destination point sebesar 10.000. Biaya kirim sebesar 1.000. Nah, di sini sudah dibilang destination point, di mana kita di sini adalah berperan sebagai pembeli. Maka dari itu kita tidak perlu mencatat beban angkut ini atau beban kirim ini, karena sini sudah jelas destination point, di mana beban angkutnya itu ditanggung oleh penjual.
Berikutnya saya masih menjelaskan tentang biaya angkut atau beban kirim. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan sebagai penjual. Nah, yang pertama yang harus kita pahami itu sama seperti yang tadi, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, di sini kita berperan sebagai penjual. Jadi yang kita utamakan adalah FOB destination point. Nah, dapat kita lihat di layar ini cara mencatat jurnalnya itu seperti ini. Kalau FOB destination point, yaitu beban kirim penjualan di debit, lalu kas di kredit. Lalu jika diterapkan sebagai FOB shipping point, maka kita tidak perlu mencatat beban kirim. Berarti kita tidak perlu mencatat beban kirimnya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, yaitu 7 Mei, toko Umar menjual beberapa pasang sendal kepada toko Abu Hurairah termin 5/10 N30 FOB destination point sebesar 10.000. Ongkos angkutnya itu sebesar 500. Nah, di sini sudah jelas dibilang FOB destination point dan kita berperan sebagai penjual. Maka kita mencatat jumlahnya itu seperti ini. Beban kirim penjualan sebesar 500 di debit, pada kas 500 di kredit. Nah, itu jika menggunakan FOB destination point. Jika kita berperan sebagai penjual. Lalu, jika kita berperan sebagai penjual dan digunakan FOB shipping point, maka kita tidak perlu mencatat jumlahnya. Contohnya seperti ini, 15 Mei, toko Umar menjual beberapa 5 sepeda kepada Tuk Abu Darda termin 510 N30 FOB shipping point sebesar 80.000. Ongkos angkut diperkirakan 700. Nah, kan tadi bilang kita sebagai penjual, jadi kita hanya fokus kepada destination point. Maka soal tersebut tidak perlu di jurnal. Jadi kalau di jurnal umum itu kita bisa saja tulis tanggalnya dan kita tulis tidak di jurnal. Maka jawaban Anda sudah benar. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang diskon pembelian. Nah, yang pertama kita harus mengetahui itu adalah diskon. Diskon tunai atau cash diskon merupakan hadiah berupa potongan harga yang diperoleh pembeli karena pembayaran masih di dalam rentang waktu untuk memperoleh diskon. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh soalnya, kita harus mengetahui beberapa hal ini, yaitu 2/10 N30. Nah, untuk 2/10 ini artinya dia akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika dia membayar 10 hari setelah transaksi. Nah, untuk N30 ini artinya batas akhir pembayaran itu adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi yang kita harus ketahui itu adalah itu 2/10 N30. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Yaitu untuk infonya, 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 12.000. Lalu untuk soalnya itu adalah 8 Mei, toko Umar melunasi pembelian 100 botol parfum tanggal 1 Mei. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa toko Umar ini melunasi utangnya itu sebelum 10 hari setelah transaksi. Maka dia masih menerima diskon sebesar 2%. Nah, untuk mendapatkan diskonnya, untuk mendapatkan nominal diskonnya itu seperti ini, yaitu adalah 12 dikali dengan 2%, dapatlah 240. Nah, untuk penjualannya itu seperti ini. Utang dagang di debit sebesar 12.000, lalu kas sebesar 11.760. Nah, cara untuk mendapatkan kasnya itu adalah kita kurangin jumlah utang kita, yaitu 12.000, dikurang dengan diskon kita yang dimana adalah 240. Maka dapatlah 11.760. Lalu kita taruh di bagian kas, di bagian kredit. Nah, jangan sampai salah peletakan. Dimana biasanya kesalahan orang itu adalah nominal yang seharusnya dikasih itu diletakkan pada diskon. Nah, jangan sampai salah. Karena diskon itu hanya sebesar dimana jumlah transaksi itu berapa dikali 2%. Nah, untuk contoh di sini adalah 12.000 dikali 2%, yaitu 240. Jadi diskonnya itu adalah 240. Seperti yang di layar ini. Yaitu saya bacakan ulang cara menjurnalnya itu adalah utang dagang 12.000 di debit,
kas sebesar 11.760 di kredit, lalu diskon pembelian sebesar 240 di kredit. Nah, kalau dia tidak memanfaatkan potongan atau soalnya tidak ada potongan, maka cara pencatatan pelunasan utang ini sama seperti biasa, yaitu adalah utang dagang pada kas sebesar 12.000. Di sini kan 12.000 karena dia tidak menerima diskon, maka dia tetap seperti yang ada di soal ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang diskon penjualan. Nah, untuk diskon penjualan ini hampir sama seperti tadi, di mana kita harus mengerti 2/10 N30. Jadi kita langsung saja masuk ke soalnya. Di sini ada info 2 Mei, toko Umar menjual beberapa botol parfum kepada toko Uwais Al-Qarni dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 30.000. Nah, untuk soalnya itu, 9 Mei menerima pelunasan dari toko Uwais Al-Qarni atas penjualan parfum tanggal 2 Mei. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa toko Uwais melunasi utangnya itu sebelum 10 hari setelah transaksi. Jadi dia masih mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi cara menjurnalnya itu kas sebesar 29.400, diskon penjualan 600, piutang dagang 30.000 di kredit. Nah, cara dapatnya diskon itu gimana? Yaitu 30 dikali 2%, dapatlah 600. Lalu gimana dapat kasnya sebesar 29.400? Nah, caranya itu kalian kurangi piutang dagang kalian dengan diskon, lalu dapatlah kas. Biasanya banyak orang salah di sini karena tempat peletakan saldo kas itu terbalik dengan diskon penjualan. Jadi di sini kita harus teliti. Nah, kalau dia tidak mendapatkan diskon, maka pencatatan untuk pelunasan itu sama seperti biasa, yaitu kas pada piutang dagang sebesar 30.000. Nah, yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah tentang sistem perpetual dari pembelian, penjualan, dan lain-lain. Jadi, tanpa basa-basi, kita masuk saja ke dalam pembelian. Nah, untuk cara pencatatan dalam pembelian itu, sistem perpetualnya itu seperti ini. Persediaan barang dagang di debit pada kas atau utang dagang di kredit. Jadi, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya itu adalah seperti ini. 1 Mei, toko Umar membeli 100 pasang sepatu dari toko Huzaifah secara tunai sebesar 20.000. Nah, cara pencatatan jurnalnya itu seperti ini, yaitu persediaan barang dagang di debit sebesar 20.000, lalu kas di kredit sebesar 20.000. Nah, itu untuk jurnal jika dia menggunakan sistem kas atau tunai. Nah, kalau dia menggunakan sistem kredit seperti ini. 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 13.000. Jadi cara pencatatan jurnalnya juga hampir sama, tapi yang membedakan itu adalah di bagian kreditnya itu tadi kan kas karena tunai. Kalau ini adalah utang dagang karena dia secara kredit. Jadi hampir sama, yaitu persediaan barang dagang sebesar 13.000 di debit, lalu utang dagang di kredit sebesar 13.000. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan. Nah, untuk penjualan dalam sistem perpetual ini mempengaruhi 4 akun. Di antaranya itu adalah kas atau piutang dagang. Ini masih disesuaikan jika dia transaksinya itu dia secara tunai berarti dia menggunakan kas. Kalau dia secara kredit dia berarti menggunakan piutang dagang. Itu saya ulangi, kas atau piutang dagang pada penjualan. Nah, antara 2 akun ini itu angkanya itu harus sama. Berikutnya yaitu adalah akun harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, untuk 2 akun ini juga angkanya itu harus sama. Jadi kaitannya itu adalah 4 akun, jadi 22, yaitu adalah kas atau piutang dagang pada penjualan, lalu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, daripada bingung, kita masuk saja ke dalam contoh soalnya. Yaitu contoh soalnya seperti ini. 2 Mei, toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai sebesar 50.000. Harga pokok penjualan barang yang dijual senilai 12.000. Nah, jadi jurnalnya itu seperti ini, yaitu kas pada penjualan angkanya sama, yaitu 50.000, kasnya itu debit sebesar 50.000, penjualan sebesar 50.000 di kredit.
Lalu berikutnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 12.000. Nah, angkanya juga sama, yaitu harga pokok penjualannya itu 12.000 di debit, persediaan barang dagangnya itu sebesar 12.000 di kredit. Nah, contoh soal berikutnya itu adalah 2 Mei toko Umar menjual beberapa botol parfum kepada toko Uwais Al-Qarni dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 20.000. Harga pokok penjualan barang yang dijual senilai 5.000. Nah, ini juga hampir sama dengan soal tadi, cuma yang membedakan ini adalah secara kredit, tadi adalah secara tunai. Jadi pencatatannya juga cuma beda di bagian awalnya itu menggunakan piutang dagang pada penjualan. Nah, piutang dagang pada penjualan itu sebesar 20.000. Lalu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangnya itu adalah 5.000. Nah, itu adalah contoh pencatatan atau jurnal umum penjualan sistem perpetual. Saya akan menjelaskan tentang letter pembelian dan potongan pembelian sistem perpetual. Nah, pengertian letter pembelian juga hampir sama seperti yang di periodik. Nah, yang membedakan itu adalah ayat jurnalnya. Nah, untuk ayat jurnal ini, sistem perpetualnya itu seperti ini. Kas atau utang dagang pada persediaan barang dagang. Nah, kas atau utang dagangnya di debit, persediaan barang dagangnya itu di kredit. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Yaitu adalah untuk infonya adalah 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 12.000. Lalu untuk soalnya adalah 3 Mei, meretur 5 botol parfum kepada toko Khalid yang dibeli pada tanggal 1 Mei karena salah varian produk. Nah, hampir sama seperti yang di sistem periodik, yaitu yang pertama kita harus melihat jurnal sebelumnya, yaitu di mana 1 Mei itu 100 botol parfum sebesar 12.000. Jadi 12.000 kita bagikan 100 botol. Lalu kita kalikan dengan barang yang kita letur, yaitu dikali 5. Nah, dapatlah 600. Jadi cara penjurnalnya itu adalah utang dagang, karena ini secara kredit, jadi utang dagangnya sebesar 600 di debit, lalu persediaan barang dagang di kredit sebesar 600. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, pengertiannya juga hampir sama, cuma yang membedakannya itu di ayat jurnal pencatatan sistem perpetual sistemnya. Nah, di sini perpetual itu adalah juga mempengaruhi 4 akun, di mana yang pertama itu retur dan potongan penjualan pada kas atau piutang. Nah, untuk retur dan potongan penjualan pada kas atau piutang itu harus sama, angkanya harus sama. Lalu berikutnya adalah persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Nah, angka keduanya ini harus sama. Jadi tanpa basa-basi kita masuk saja ke dalam soalnya, di mana untuk infonya itu 2 Mei toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai senilai 50.000. Harga pokok penjualan barang yang dijual senilai 12.000. Nah, untuk contoh soal returnya itu adalah 4 Mei menerima retur sepatu dari toko Khadijah yang sudah dibayar tanggal 2 Mei karena salah sepatu yang diinginkan adalah sepatu pria bukan sepatu wanita. Jadi cara pencatatan jurnalnya itu seperti ini. Retur dan potongan penjualan pada kas, karena ini secara tunai jadi menggunakan kas. Saya ulangi, retur dan potongan penjualan pada kas sebesar 50.000. Nah, kedua akun ini harus sama. Lalu berikutnya adalah persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan sebesar 12.000. Nah, kedua angka ini harus sama. Kedua akun ini harus sama. Maka dari itu adalah pencatatan tentang retur penjualan dan potongan penjualan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang biaya angkut atau beban kirim kita sebagai pembeli. Nah, dalam ayat jurnal pencatatan sistem perpetual juga sama, kita harus mengetahui dua hal yang tadi, yaitu FOB shipping point dan FOB destination point. Setelah kita mengetahuinya, cara pencatatan jurnalnya itu seperti ini. Jika digunakan shipping point dan kita berperan sebagai pembeli, yaitu adalah persediaan barang dagang pada kas atau utang dagang. Nah, itu untuk
biaya angkut atau beban kirim ketika kita sedang sebagai pembeli dan menggunakan sistem FOB shipping point. Nah, kalau kita sebagai pembeli dan digunakannya itu FOB destination point, maka jurnal soal tersebut tidak kita jurnal. Nah, kita masuk saja ke dalam contoh soalnya seperti ini. Info 1 Mei toko Umar memberi 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 12.000. Lalu soal untuk ongkosnya itu seperti ini. 5 Mei membayar ongkos kirim pembelian 100 botol parfum 1 Mei senilai 100. Jadi jurnalnya itu seperti ini, yaitu persediaan barang dagang pada kas sebesar 100, seperti yang ada di layar ini. Nah, berikutnya untuk contoh soal kedua. 5 Mei, toko Umar memberi 100 botol air kepada toko Nusyaba dengan termin 2/10 N30 FOB destination point sebesar 10.000. Biaya kirim sekitar 1.000. Nah, di sini kita berperan sebagai pembeli. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan biaya angkut atau beban kirim FOB destination point, dimana kita sebagai pembeli tidak perlu menjurnal soal ini. Jadi sudah jelas kalau kita berperan sebagai pembeli dan menggunakan FOB shipping point, maka beban kirim atau biaya angkut ini kita catat. Nah, kalau dia menggunakan destination point dan kita berperan sebagai pembeli, maka tidak perlu kita catat jurnal tersebut. Masih dalam biaya angkut beban kirim, tetapi kita sendiri berperan sebagai penjual. Nah, untuk penjelasannya juga hampir sama, kita juga harus mengetahui tentang FOB destination point dan FOB shipping point. Nah, kita di sini berperan sebagai penjual, jadi kita hanya fokus pada destination point. Nah, cara pencatatannya itu seperti ini. Beban kirim penjualan pada kas. Lalu kalau kita melihat soal kita sebagai penjual, tapi di situ menggunakan sistem FOB shipping point, maka kita tidak perlu mencatat atau tidak perlu menjurnal beban kirim atau biaya angkut. Jadi kita masuk saja ke dalam contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. 7 Mei, toko Umar menjual beberapa pasang sendal kepada toko Abu Hurairah termin 5/10 N30 FOB destination point sebesar 10.000, ongkos angkutnya itu 500. Nah, di sini sudah jelas kita sebagai penjual, lalu dia menggunakan FOB destination point, maka kita mencatat beban angkut atau beban kirim ini, yaitu seperti ini. Beban kirim penjualan di debit sebesar 500, lalu kasnya itu sebesar 500 di kredit. Nah, itu kalau kita menggunakan sistem FOB destination point secara perpetual dan kita berperan sebagai penjual. Nah, kalau contoh soalnya berikutnya itu adalah dimana kita sebagai penjual, lalu sistem biaya angkutnya itu adalah shipping point, yaitu seperti ini. Soalnya 15 Mei, toko Umar menjual beberapa 5 sepeda kepada Tu Abu Darda termin 5/10 N30 FOB shipping point sebesar 80.000, ongkos angkut diperkirakan 700. Nah, sini sudah jelas FOB shipping point, dimana kita kan di sini berperan sebagai penjual, jadi kita tidak perlu menjurnal soal tersebut. Nah, itu adalah penjelasan tentang biaya angkut atau beban kirim sebagai pembeli dan penjual. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang diskon pembelian. Nah, untuk diskon itu pengertiannya itu hampir sama seperti yang ada di periodik. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam soalnya, itu adalah 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 12.000. Untuk contoh soal diskonnya itu seperti ini. 8 Mei, toko Umar melunasi pembelian 100 botol parfum tanggal 1 Mei. Dimana kita ketahui toko Umar ini membeli 100 botol parfum itu tanggal 1 Mei, lalu dia melunasi itu tanggal 8 Mei. Jadi dia masih belum melewati batas diskonnya itu yang dimana 2/10. Diskon 2% jika membayar 10 hari setelah transaksi atau sebelum lewat 10 hari setelah transaksi. Jadi dia masih mendapatkan diskon 2%. Nah, untuk
penjurnalnya itu seperti ini. Utang dagang sebesar 12.000, lalu kas sebesar 11.760. Lalu persediaan barang dagang ini adalah diskonnya sebesar 240. Nah, di sini diskon pembelian dalam sistem perpetual itu menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, cara mendapatkannya itu adalah seperti tadi, 12.000 dikali 2%, dapatlah 240. Lalu cara mendapatkan kasnya juga hampir sama dengan yang di periodik, yaitu utang dagang kita kurangi dengan diskonnya. Dimana di sini diskonnya itu adalah akun persediaan barang dagang. Jadi 12.000 dikurang 240 dapatlah 11.760 di bagian kasnya. Jadi jangan sampai salah. Di sini utang dagang tetap seperti utang yang kita punya. Lalu kas itu adalah hasil pengurangan dari utang dagang kita dikurangkan dengan diskon. Lalu untuk persediaan barang dagang ini kita dapatkan dari perkalian antara diskon, utang dagang dengan diskon. Persediaan barang dagang di sini berperan sebagai diskon. Jadi jangan sampai salah kalian masukkan angka kas itu ke persediaan barang dagang, dan akun persediaan barang nilai persediaan barang dagang ini kalian masukkan kas, lalu kas masukkan persediaan barang dagang. Itu salah. Pada intinya kas adalah hasil pengurangan dari utang dagang dan diskon, dimana di sistem perpetual ini diskon berperan sebagai persediaan barang dagang. Nah, kalau tidak ada diskon, pencatatan pelunasan utang tersebut seperti biasa, yaitu utang dagang pada kas sebesar 12.000. Masih pada diskon, jadi kita sekarang masuk ke dalam diskon penjualan. Contoh soalnya itu seperti ini. Info 2 Mei, toko Umar menjual beberapa botol parfum kepada toko Uwais Al-Qarni dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point sebesar 30.000. Untuk soalnya, 9 Mei menerima pelunasan dari toko Uwais Al-Qarni atas penjualan parfum tanggal 2 Mei. Nah, di sini kita tahu bahwa toko Umar ini menjual kepada toko Uwais pada tanggal 2 Mei sebesar 30.000, dan toko Uwais ini melunasi utangnya itu pada tanggal 9 Mei. Maka dari itu dia masih mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, jadi cara menghitungnya itu adalah 30.000 ini dikalikan dengan 2%. Setelah dapat hasilnya itu kita jurnalnya itu seperti ini. Kas sebesar 29.400, diskon penjualan sebesar 600, piutang dagang sebesar 30.000. Nah, untuk cara mendapatkan kas itu sama. Piutang dagang ini kita kurangi dengan diskon penjualannya. Maka dari itu kita harus mencari tahu dulu diskon penjualan itu berapa. Dengan cara piutang dagang ini kita kalikan dengan diskon, di mana 30.000 dikali 2%, maka dapatlah hasil seperti ini. Kas 29.400 di debit, diskon penjualan di debit sebesar 600, piutang dagang sebesar 30.000 di kredit. Lalu kalau dia tidak ada potongan, cara pencatatan jurnal ini seperti biasa, yaitu kas pada piutang dagang sebesar 30.000. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar. Nah, untuk buku besar, perusahaan jasa dan perusahaan dagang ini tidak ada bedanya. Di mana buku besar ini kita hanya memindahkan angka-angka atau akun-akun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk contoh yang saya tampilkan di sini adalah kas. Nah, kita dapat lihat kalau saldo awal di mana itu adalah 3.000. Jadi kita langsung masukkan dalam saldo karena itu adalah saldo awalnya. Jadi kita tidak perlu masukkan ke dalam kolom yang dimana debit dan kredit pertama. Jadi kita langsung saja masukkan ke dalam saldo debit. Lalu berikutnya adalah tanggal 1 Mei itu adalah beban sewa gedung, dimana kredit kita mengeluarkan sejumlah uang untuk sewa, dimana juga di jurnal umum kas terletak di kredit. Jadi kita letakkan di kredit sebesar 300. Setelah itu kita kurangkan 3.000 ini 3.000 ini kita kurangkan dengan 300, dapatlah 2.700 kita letakkan pada debit.
Kenapa diletakkan di debit? Karena saldo awal kas itu di debit, tidak pernah pindah ke kredit. Jadi kita letakkannya itu, akun-akun itu sesuai dengan saldo awalnya. Nah, dapat dilihat juga dalam layar ini cara pemindahan akun-akun kas tersebut. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara lebar karena ini sama seperti di perusahaan jasa. Berikutnya adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian ini angka-angkanya itu kita dapatkan dari buku besar. Seperti contoh yang tadi yaitu adalah kas. Kalau kalian lihat di slide sebelum video beberapa menit sebelum ini, yaitu kasnya itu di debit sebesar 850. Nah, jadi kita hanya tinggal memindahkan yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Berikutnya saya akan masuk ke dalam penyesuaian perusahaan dagang. Penyesuaian berarti berkaitan dengan pemutahiran laporan keuangan agar lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta nilainya tidak kebesaran atau overstate maupun kekecilan atau understate. Implikasinya itu agar tidak terjadi salah saji atau misstatement dalam laporan keuangan. Nah, untuk penyesuaian perusahaan dagang metode perpetual dari untuk bagian persediaan barang dagangnya. Nah, seperti yang di layar ini, yaitu adalah hasil perhitungan fisik berbeda dengan jumlah saldo yang ditunjukkan dalam buku besar atau catatan persediaan sangat mungkin terjadi. Nah, jumlahnya itu seperti ini. Harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit, mencatat selisih bila perhitungan fisik lebih kecil dari catatan perusahaan. Dicatat sebesar selisih perhitungannya. Nah, di sini dibilang kalau persediaan fisiknya itu lebih kecil daripada catatan perusahaan, maka kita mencatatnya seperti ini. Nah, untuk angka-angkanya itu adalah hasil selisih persediaan fisiknya dengan pencatatan yang ada di buku. Nah, berikutnya adalah persediaan barang dagang di debit, lalu harga pokok penjualan di kredit. Mencatat selisih bila perhitungan fisik lebih besar dari catatan perusahaan. Dicatat sebesar selisih perhitungan. Nah, hampir sama yang kita catat itu adalah selisih antara perhitungan fisik dengan buku catatan dari perusahaan tentang persediaan barang dagang. Nah, di sini dibilang kalau perhitungan fisiknya itu lebih besar dari catatan, berarti kita kurang ini, setelah itu kita jurnal. Nah, contoh soalnya seperti ini, di mana perhitungan fisik persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 200. Nah, kita lihat dalam daftar saldo sebelum penyesuaian, di mana persediaan barang dagang yang tersisa itu adalah 230. Sedangkan di perhitungan fisiknya itu sisa 200. Berarti yang sudah kepakai itu adalah 30. Maka dari itu kita harus menguranginya. Jadi jumlahnya itu seperti ini. Itu harga pokok penjualan sebesar 30, lalu persediaan barang dagang sebesar 30. Di sini kita sudah mengurangi persediaan barang dagang kita di pencatatan, karena kan semuanya itu harus sesuai dengan fisik. Maka persediaan fisik setelah penyesuaian itu tinggal 200. Setelah itu contoh soal berikutnya, perhitungan fisik persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 300. Nah, di sini sudah bilang persediaan fisiknya itu tinggal 300. Lalu di daftar saldo sebelum penyesuaian itu yang kita catat itu adalah 230. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa persediaan barang dagang kita ini ada lebih 70 dari lebih dari pencatatan kita. Maka kita harus mencatat atau menambah persediaan barang dagang yang ada di catatan kita sehingga sama dengan perhitungan fisiknya. Nah, cara menjurnalnya itu adalah persediaan barang dagang sebesar 70, harga pokok penjualan sebesar 70. Nah, seperti yang saya tadi bilang, cara mencari angkanya itu adalah selisih antara perhitungan fisik dengan catatan perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan
eh, penyesuaian perusahaan dagang metode periodik di bagian persediaan barang dagangnya. Nah, kalau untuk metode periodik ini sangat ribet, di mana kita harus menghitung dulu harga pokok penjualannya. Sedangkan untuk perpetual itu tidak perlu menghitung harga pokok penjualannya, karena setiap penjualannya itu ada harga pokok penjualannya, sedangkan di periodik ini tidak ada. Nah, jadi cara menghitung penyesuaian perusahaan dagang metode periodik di bagian persediaan barang dagang ini seperti ini, yaitu adalah saldo awal persediaan. Lihat neraca saldo paling pertama awal bulan atau tahun sebelum jurnal umum. Nah, di sini angkanya itu adalah 100. Lalu kita tambahkan dengan pembelian. Lihat neraca saldo sebelum penyesuaian atau akhir bulan atau akhir tahun, di mana angkanya adalah 745. Nah, angka 745 ini sebelum kita tambahkan dengan saldo awal persediaan ini, kita kurangkan dulu retur potongan pembelian dan diskon pembelian, lalu kita tambahkan saya satu-satu dulu, yaitu pembelian, lalu kita kurangkan dengan retur dan potongan pembelian beserta diskon pembelian, di mana angka-angka ini kita dapatkan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi 745 dikurang 25 dikurang 5, jadi dapatnya adalah pembelian bersihnya itu adalah 715. Setelah dapat pembelian bersih ini, kita tambahkan dengan biaya kirim pembelian. Nah, hampir sama juga angkanya ini kita dapatkan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi 715 ditambah 15, hasilnya adalah 730. Setelah kita dapat 730 ini, kita tambahkan dengan saldo awal persediaan sebesar 100, jadi persediaan yang tersedia untuk dijual adalah 830. Nah, setelah kita dapatkan hasil persediaan yang tersedia untuk dijual, kita kurangkan saldo akhir persediaan, atau lihat angka perhitungan fisiknya. Dapat kita dapatkan angka itu dari soal. Nah, untuk dari soal itu adalah saldo akhirnya itu sebesar 200. Nah, setelah itu kita kurangkan 830 dikurang 200, dapatlah 630. 630 ini adalah harga pokok penjualannya. Nah, tadi itu cara penghitungannya biar lebih jelas. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya, di mana di sini kita mencari persediaan akhir atau harga pokok penjualannya itu dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di sini kita lihat dari layar ini, saldo awalnya itu 100. Kita dapatkan dari neraca saldo paling awal sebelum jurnal. Lalu pembelian dikurang dengan retur, dikurang dengan diskon, itu didapatkan angka-angkanya dari neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana 300 dikurang 25 dikurang 5, dapatlah pembelian bersihnya itu sebesar 270. Setelah itu kita tambahkan dengan beban kirim pembelian sebesar 15, dapatlah 285. Setelah itu kita jumlahkan saldo awal persediaan dengan hasil pembelian dikurang retur dikurang diskon ditambah beban kirim, di mana 285. Jadi 100 tambah 285 dapatlah 385, yaitu persediaan yang tersedia untuk dijual. Setelah kita dapatkan persediaan yang tersedia untuk dijual, kita kurangkan dengan saldo akhir persediaan. Lihat angka perhitungan fisiknya, atau kita lihat dari soal. Jadi 385 dikurang 200. 200 ini tadi dapat dari soal. Jadi harga pokok penjualan di sini sisa 185. Jadi cara menjumlahnya itu seperti ini. Harga pokok penjualan di debit sebesar 185. Lalu persediaan barang dagang akhir sebesar 200 di debit. Nah, di sini di layar kalian itu persediaan barang dagang ini harusnya di debit, karena penulisannya itu terlalu panjang, jadi dia agak geser ke kanan. Tapi tetap dia di bagian debit. Lalu berikutnya adalah retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian di debit, diskon pembelian di debit, lalu pembelian di kredit, beban kirim pembelian di kredit, persediaan barang dagang awal di kredit. Angka-angka ini kita dapatkan dari tabel yang ada di sebelah ini.
yang tadi kita hitung. Nah, jadi kita hanya tinggal membedakan angka-angka tersebut dalam akun-akun yang ada. Berikutnya jurnal penyesuaian tentang asuransi. Di sini dibilang bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa asuransi ini dibayar untuk 2 tahun, yaitu 2019-2020. Setelah kita ketahui, kita lihat neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Kita cari asuransi dibayar di mukanya itu adalah sebesar 50. Jadi kan 50 itu kan 2 tahun, dan yang kita mau sesuaikan itu 1 tahun. Jadi 50 dibagi 2, jadi 1 tahunnya itu 25. Jadi penjurnalnya itu seperti ini, beban asuransi sebesar 25 pada asuransi dibayar di muka sebesar 25. Karena ini kan sudah di akhir 2019, maka kita harus menyesuaikannya. Jadi asuransi dibayar di muka itu sisa 25. Berikutnya tentang perhitungan fisik pelengkapan 31 Desember 2019, saldo akhirnya itu sebesar 10. Nah, yang pertama kita harus melihat daftar saldo sebelum penyesuaian, di mana pelengkapan toko itu sebesar 40, sedangkan persediaan fisiknya itu tinggal 10. Jadi kita harus menguranginya, yaitu beban pelengkapan sebesar 30, pelengkapan sebesar 30. Di sini kita sudah mengurangi pelengkapannya, sehingga pelengkapannya itu tinggal 10 di akhir 31 Desember 2019. Berikutnya tentang penyusutan. Nah, untuk penyusutan itu hampir sama seperti di jurnal perusahaan jasa. Yaitu peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 2 tahun, nilai sisa sebesar 20, metode garis lurus. Nah, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah peralatan tokonya. Peralatan tokonya itu ada berapa? Peralatan tokonya itu adalah sebesar 140. Lalu, cara menghitung dengan metode garis lurus adalah nilai peralatan tokonya itu sebesar 140, lalu kita kurangin dengan nilai sisanya, 140 dikurang 20, dapatlah 120. Nah, kan umur ekonomisnya itu sebesar 2 tahun, dan kita cari itu adalah 1 tahunnya. Jadi kita bagikan 120 dibagi 6, dapatlah 60 per tahun. Jadi penyusutannya itu 60 per tahun. Jadi cara pencatatannya itu seperti ini. Beban depresiasi peralatan toko sebesar 60, lalu akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 60. Nah, untuk penjelasan yang di peralatan toko ini harus ditulis. Kalau tidak ditulis dengan lengkap, biasanya akan disalahkan sama dosen. Nah, untuk contoh berikutnya itu untuk peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 2 tahun, nilai sisanya tidak ada, kita hitungnya menggunakan metode garis lurus. Nah, sama seperti yang tadi, yang pertama kita lihat adalah saldonya, saldo peralatan kantor di daftar saldo sebelum penyesuaian, di mana angkanya itu adalah 60. Lalu kita kurangi dengan nilai sisa. Nah, karena di sini tidak ada nilai sisa, maka kita langsung skip, lalu kita bagikan dengan umur ekonomisnya atau estimasi masa pakainya, yaitu 2 tahun. Jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30 per tahun. Nah, yang kita cari di sini adalah per tahunnya. Jadi cara pencatatan jurnal penyesuaian itu seperti ini. Beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 30. Nah, di sini dapat kita lihat di PPT ini antara beban depresiasi dan akumulasi depresiasi itu sederet. Sebenarnya itu beban depresiasi peralatan kantor itu di debit, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit. Nah, berikutnya adalah tentang gaji. Nah, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 28 tiap bulan. Bulan Desember ini, toko tetap buka selama tanggal 23 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar 5 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 2 orang staf administrasi. Nah, yang pertama yang harus kita hitung adalah
yaitu berapa hari mereka lembur, yaitu 9, 30, 31. Nah, setelah kita tahu mereka lembur itu 3 hari, cara penghitungannya itu adalah 5 orang staf penjualan, 5 dikali dengan 5, yaitu dimana gajinya itu per hari 5, jadi 5 kali 5, lalu dikali dengan 3 hari mereka lembur, jadi 5 kali 5 kali 3, dapatlah 75, itu untuk beban gaji penjualan, itu untuk orang staf penjualan, berarti sebesar 75. Lalu kalau untuk administrasi, orang administrasi itu hampir sama, cuma yang di sini orang stafnya itu cuma 2, jadi 2 dikali 5 dikali 3, dapatlah 30. Setelah itu, setelah kita mengetahui berapa sih beban gaji mereka, kita jurnalnya seperti ini. Beban gaji penjualan sebesar 75, lalu beban gaji administrasi sebesar 30, lalu di kreditnya itu adalah utang gaji sebesar 105, itu hasil penjualan dan hasil dari penjumlahan beban gaji penjualan pada beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi, dapatlah 105. Nah, berikutnya adalah tentang tagihan listrik, air, dan telepon. Soalnya seperti ini, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari. Total tagihan 10 dan dialokasikan toko 40% dan kantor 60%. Nah, di sini sudah jelas dibilang tagihan listrik, air, dan teleponnya itu sebesar 10 dan akan dibayar bulan Januari 2020 dan sudah dialokasikan, di mana total tagihannya itu adalah 10, dialokasikan toko sebesar 40% dan kantor 60%. Jadi cara menghitungnya adalah 10 dikali 40%, lalu 10 dikali 60%. Maka dapatlah masing-masing tagihan listrik untuk toko dan kantor. Dimana untuk tagihan di toko itu kan 40%, jadi 10 dikali 40% dapatnya 4. Lalu untuk kantornya itu 10 dikali 60% dapatnya 6. Jadi cara penjumlahannya itu adalah beban listrik, air, telepon beban listrik, air, telepon, strip toko, beban listrik, air, telepon, strip kantor pada beban yang masih harus dibayar sebesar 10. Nah, dapat kalian lihat di layar, di mana beban listrik, air, telepon, toko itu sebenarnya itu di debit, cuma tadi ada salah peletakan, jadi dia ke kanan, sebenarnya dia ada di debit, sejajar dengan beban listrik, air, telepon, kantor sebesar 6. Setelah itu untuk beban yang masih harus dia bayar itu sebesar 10. Cara mendapat angkanya itu hasil dari penjumlahan beban listrik, air, telepon, toko, dan kantor. Berikutnya soal penyesuaian utang bank dengan BRI untuk modal kerja dengan bunga 10% per tahun selama 4 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 September 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 September 2020. Nah, jadi kita jabarkan dulu. Kita lihat utang banknya itu adalah 30. Setelah itu bunga per tahunnya itu 10%. Jadi kita kalikan 30 dikali 10%, dapatlah 3. Jadi bunga per tahunnya itu adalah 3. Setelah itu kita mau tahu per bulannya itu berapa sih? Kan per tahunnya 3, bunga per tahunnya 3. Kalau bunga per bulannya itu berapa? Jadi kita bagikan 3 dibagi 12, dapatlah 0,25. Nah, karena ini adalah pencatatan akhir Desember, jadi kita menghitungnya itu September, Oktober, November, Desember, itu 4 bulan. Jadi kita menghitungnya cuma 4 bulan. Lalu 4 dikali 0,25 dapatlah 1. Jadi untuk beban bunga di akhir bulan Desember itu adalah sebesar 1. Cara pencatatannya adalah beban bunga sebesar 1, lalu utang bunga di kredit sebesar 1. Menyusun kertas kerja ini hanya contoh prefektual. Untuk contoh prefektual di kertas kerja, yang pertama itu daftar saldo sebelum penyesuaian. Daftar saldo sebelum penyesuaian ini kita dapatkan dari buku besar. Jadi kita hanya pindahkan ke dalam kertas kerja.
Setelah itu, di bagian tabel kedua itu penyesuaian. Penyesuaian juga sama, kita hanya memindahkan akun-akun yang telah kita sesuaikan sesuai dengan tempatnya yang ada di penyesuaian. Setelah itu, ada tabel ketiga itu daftar saldo setelah penyesuaian. Daftar saldo setelah penyesuaian adalah hasil penjumlahan antara daftar sebelum penyesuaian dengan penyesuaian. Nah, contohnya seperti ini, kas di BNI itu di debit sebesar 250, lalu penyesuaiannya tidak ada, jadi kita pindahkan ke daftar saldo setelah penyesuaian 250 di debit. Nah, di sini daftar saldo setelah penyesuaian itu berpatokan kepada saldo awal akun-akun tersebut. Lalu contoh berikutnya yang yaitu adalah persediaan barang dagang, di mana daftar saldo sebelum penyesuaian itu adalah 230 di debit. Lalu di penyesuaian persediaan barang dagang itu di kredit sebesar 30. Nah, di sini kan dia berpatokan kepada saldo awalnya, di mana saldo awal persediaan barang dagang itu di debit. Jadi kita kurangkan 230 dikurang 30. Dapatlah 200. Kita letakkan di debit karena saldo awal persediaan barang dagang ada di debit. Pada intinya, kalau dia tidak ditempatkan pada saldo awal akun tersebut, maka kita kurangkan. Kalau dia diletakkan pada tempat yang sama dengan saldo awal di bagian penyesuaiannya, maka itu ditambahkan. Nah, contohnya dapat kalian lihat di layar ini. Jadi tidak perlu saya bacakan semuanya. Lalu berikutnya yang saya jelaskan adalah tabel keempat, laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini sangat gampang. Kalian cuma memindahkan angka-angka yang ada di daftar saldo setelah penyesuaian dimulai dari penjualan sampai beban. Jadi yang dipindahkan ke dalam laporan laba rugi itu cuma penjualan dengan penjualan, retur, diskon, beban. Jadi selain itu tidak. Setelah itu, untuk laporan posisi keuangan atau tabel terakhir itu adalah kalian cuma memindahkan angka-angka akun yang tersisa yang belum dimasukkan ke dalam laporan laba rugi atau tabel sebelumnya. Nah, setelah itu kita turun ke bawah, di mana itu adalah total. Nah, total kita harus jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, coba kita lihat di laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan, di mana antara penjumlahan debit dan kreditnya itu rata-rata berbeda. Nah, berbeda itu emang ada karena itu untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau mengalami laba. Jadi kalau dia terutama di laporan laba rugi, kalau di kreditnya lebih besar dari debit, berarti dia mengalami laba. Sedangkan di laporan posisi keuangan, kalau di debitnya lebih besar daripada kredit, maka dia mengalami laba. Sebaliknya juga, kalau di laporan laba rugi, debitnya lebih besar daripada kreditnya, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Lalu untuk di laporan posisi keuangan juga sama, kalau debitnya lebih kecil daripada kredit, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, setelah itu kan di bawahnya itu ada tulisan hasil penjumlahannya, dimana kan tadi kan kita menghitungnya itu kalau di laporan laba rugi, kalau kreditnya lebih besar dari debit kita kurangkan. Nah, kita dapatlah laba atau ruginya. Nah, antara laba rugi laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan itu harus sama. Jika tidak sama, maka adanya kesalahan pencatatan. Maka dari itu kita harus teliti dalam perhitungan di laporan kertas kerja ini. Menyusun kertas kerja contoh periodik. Nah, untuk kertas kerja sistem periodik ini hampir sama. Itu daftar saldo sebelum penyesuaian kita tinggal pindahkan dari buku besar. Lalu penyesuaian kita tinggal pindahkan dari jurnal penyesuaian. Setelah itu, untuk daftar saldo setelah penyesuaian juga sama. Itu hasil penjumlahan akun-akun antara daftar saldo sebelum penyesuaian dengan penyesuaian, di mana berpatokan kepada saldo awalnya. Jika saldo awal akun tersebut sama dengan yang di penyesuaian, maka dia bertambah. Kalau dia
di daftar saldo awalnya itu berbeda dengan tempat penyesuaian, atau misalnya kan kas di debit lalu di penyesuaian itu di kredit, maka dia mengalami kita kurangkan. Seperti itu untuk daftar saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita masuk ke dalam laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Juga hampir sama, kita hanya memindahkan akun-akun seperti tadi, penjualan, retur, dan lain-lain. Nah, di sini itu kan ada tambahan akun di mana retur dan potongan pembelian, diskon pembelian. Nah, kalian tidak perlu pusing karena kita kan tadi kan sudah menghitungnya menjadi HPP. Jadi itu sudah masuk ke dalam HPP. Jadi kita tidak perlu menulis ulang di laporan laba rugi. Kan nanti kan di daftar saldo setelah penyesuaian itu akun-akun yang untuk mencari HPP itu pasti akan 0. Jadi kita tidak perlu menulisnya karena itu pasti sudah masuk ke dalam akun HPP. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Setelah itu kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu hampir sama, jadi kita cuma memasukkan akun-akun sisa yang belum masuk ke dalam laporan laba rugi. Setelah itu kita turun ke bawah, dimana yang tadi saya jelaskan kalau antara laba atau rugi bersihnya laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan berbeda, maka ada salahnya pencatatan. Jadi kita harus teliti, walaupun di dalam kertas kerja ini emang gampang, kita cuma tinggal memindahkan angka-angka dan menjumlahkannya. Kan tetapi banyaknya orang salah karena kurang teliti dalam kertas kerja ini. Berikutnya kita masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini kita dapat lebih fokus kepada kertas kerja di bagian laporan laba rugi di tabel yang keempat, di mana kita hanya memindahkannya ke laporan keuangan. Nah, biar dapat kita lihat lebih jelas, di mana dapat kita lihat di layar ini cara pengerjaannya itu seperti ini. Penjualan dikurang dengan retur, dikurang diskon, dapatlah penjualan bersih, lalu dikurangi dengan HPP, dapatlah laba kotor. Setelah dapat laba kotor, kita juga hitung beban-beban yang ada. Setelah dapat total beban semuanya, kita kurangkan dengan laba kotor atau laba bruto. Setelah itu dapatlah laba bersih usaha. Berikutnya itu adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Untuk ini sangat gampang, yaitu yang pertama kita harus lihat saldo awalnya atau saldo sebelum jurnal umum. Kalau tidak ada berarti kita tidak perlu menuliskannya. Jadi kan kalau di soal ini di saldo awalnya itu saldo sebelum jurnal umum itu di bagian modal saham itu sebesar 25, lalu untuk saldo labanya itu 120. Lalu kita jumlahkan di total ekuitasnya itu sebesar 145. Setelah itu ditambah dengan laba bersih yang di kertas kerja, atau dapat kita lihat di laporan laba rugi, laporan keuangan di bagian laba rugi yang tadi kita kerjakan, yaitu sebesar 739. Setelah itu kita pindahkan ke samping, yaitu total ekuitasnya sebesar 739. Setelah itu kita kurangkan dengan dividen. Dividen dapat kita lihat di kertas kerja di bagian laporan posisi keuangan. Nah, yaitu sebesar 40. Jadi kita kasih tanda minus biar gampang kita mengetahui apa yang dikurang, apa yang ditambah. Kalau selain minus bisa menggunakan tanda kurung dan tutup kurung. Jadi kita jumlahkan modal saham, saldo akhirnya 25, saldo labanya itu 819, lalu total ekuitasnya itu 844. Setelah itu kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan.
Nah, untuk laporan posisi keuangan ini kita hanya tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada di laporan posisi perubahan modal dan yang ada di laporan posisi keuangan yang ada di kertas kerja. Jadi kita hanya memindahkan angka-angkanya seperti selain kita memindahkan, kita juga menggolongkan akun-akun tersebut seperti aset. Aset itu ada aset lancar, aset tetap, lalu liabilitas ada liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang. Lalu ada ekuitas atau modal. Nah, dapat kita lihat di gambar di samping, yaitu kas 250 dapat kita lihat dapatnya di kertas kerja, piutang dapatnya di kertas kerja angka-angkanya. Yang di aset tetap juga sama, ambilnya dari kertas kerja. Cuma di bagian akumulasi depresiasi itu kita kurang, karena tuh aset itu kan di debit, sedangkan akumulasi itu kan mengurangi aset dan dia ada di debit. Jadi kita kasih tanda kurung atau minus untuk kita mengetahui tanda bahwa itu harus dikurangi. Setelah kita hitung-hitung antara total aset lancar dan aset tetap, kita jumlahkan, dapatlah total aset itu sebesar 1010. Setelah itu kita masuk ke dalam tabel yang di sebelah kanan, yaitu liabilitas. Nah, liabilitas itu kita hitung seperti biasa. Liabilitas lancar kita hitung, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Setelah itu untuk saldo laba atau yang modal-modalnya itu dapat kita masukkan dari laporan perubahan ekuitas. Jadi bukan kita ambil dari laporan kertas kerja, melainkan dari laporan perubahan modal. Jadi kita jumlahkan antara total liabilitas dengan total ekuitas, dapatlah 1010. Jadi antara aset, liabilitas, dan ekuitas itu harus sama. Jika berbeda, maka adanya kesalahan. Sekarang kita masuk ke dalam jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini, kita hanya menutup 4 akun, di mana yang pertama adalah penjualan, beban, lalu laba bersih, lalu yang terakhir adalah dividen atau price. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah menutup akun penjualan. Nah, untuk akun penjualan ini, kita tutup dengan ikistar laba rugi. Nah, maksud ditutup itu adalah menolkan akun penjualan. Jadi kita nolkan akun penjualan, jadi penjualan ini angkanya kita dapatkan dari laporan laba rugi di bagian laporan keuangan, yaitu sebesar 1960. Lalu ikistar laba ruginya juga menyesuaikan atau harus sama dengan penjualan, yaitu dikredit sebesar 1960. Nah, setelah kita menutup akun tersebut, lalu kita lanjut ke menutup akun beban. Nah, untuk menutup akun beban itu masih menggunakan akun ikistar laba rugi. Ikistar laba ruginya itu di debit. Lalu untuk beban-bebannya itu di kredit. Jadi untuk angka ikistar laba rugi ini menyesuaikan akun di beban. Maksudnya menyesuaikan itu adalah hasil penjumlahan beban-beban yang ada. Nah, untuk angka-angka untuk di akun beban itu kita dapatkan dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Kita cuma memindahkannya lalu kita menjumlahkannya agar ikistar laba rugi bisa dapat sama dengan beban-beban yang ada. Setelah itu yang ketiga, menutup laba bersih, yaitu yang ada di layar itu masih menggunakan ikistar laba rugi. Nah, ikistar laba rugi di debit, lalu saldo laba atau laba bersih. Nah, kita dapatkan dari laporan laba rugi, di mana hasilnya adalah 739. Setelah itu, akun terakhir yang kita tutup adalah dividen atau price. Nah, karena di sini cuma ada dividen, jadi kita menutupnya dividen. Nah, untuk menutup dividen itu menggunakan saldo laba atau modal. Nah, di sini karena cuma ada saldo laba, jadi saldo laba pada dividen sebesar 40. Disesuaikan dengan yang ada di laporan di kertas kerja. Yang ada di kertas kerja kita cuma memindahkannya. Jadi itu adalah
cara menutup 4 akun yang harus ditutup di jurnal penutup. Sekian dari saya tentang penjelasan akuntansi perusahaan dagang. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.